Al-Kamirah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini fazakir. Nah, fazakirhum ni'amallahi wa dalaila tauhidihi. Sampai sini ya. Nah, fazakir di sini apa kalimatnya? Fazakir, ingatkan mereka. Ingatkan mereka tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Seluruh kenikmatan, seluruh fasilitas itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Pemberian tersebut adalah dalailu tauhid. Dalail adalah tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Allah itu esa, Allah itu satu dalam ciptaan, maksudnya satu dalam penciptaan, ya Allah yang menciptakan satu-satunya, satu dalam hal ubudiyah, ibadah kita tidak boleh diarahkan kecuali hanya kepada Allah, dan juga satu dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Satu dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada yang menyamai, menyerupai, yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya dalailu tauhidi, bahwa seluruh pemberian nikmat, yang fasilitas yang kita nikmati, yang kita lihat, yang kita rasakan atau tidak kita rasakan, yang mungkin orang lain merasakannya, itu semua adalah sebuah tanda berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama anta muzakkir, sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan, mengingatkan mereka. Sekedar mengingatkan mereka, ingatkan saja, sekedar ingatkan saja. Sekedar mengingatkan bahwa ini adalah milik Allah, ini adalah ciptaan Allah, tujuannya ini adalah bagaimana kita mentauhidkan Allah. Ini semua tanda bahwa Allah itu satu saja. Kemudian ibadah kita hendaknya diarahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dan cinta kita hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, beliau mengambil tafsiran ini, yang tentunya para ulama menyebutkan bahwa sebagian yang lain ahli tafsir, fazakir, nasihati mereka. Nasihati mereka. Nasihati siapa? Nasihati orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nasihati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara orang yang beriman dengan orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dua-duanya butuh dengan nasihat. Orang yang bermaksiat kepada Allah dengan orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, dua-duanya juga butuh nasihat Allah, butuh terhadap nasihat. Butuh terhadap nasihat. Makanya sebagian sahabat datang kepada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian mereka tidak menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi keluar rumah, lagi tidak ada di rumahnya. Kemudian mereka tujuannya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mempertanyakan dengan niat yang baik secara zahir, dengan niat yang baik secara zahir. Mereka datang untuk bertanya, dan ini menunjukkan bahwa mereka semangat, tidak loyo, tidak lemah di hadapan syariat Allah, di hadapan ilmu-ilmu tentang agama Allah.
mereka tidak loyo, mereka tidak lemah. Lalu kemudian mereka, tatkala mereka datang kepada di rumah Rasulullah SAW, saat itu Aisyah di sana ada. Namun kemudian dia tidak mendapati, mereka ini tidak mendapati Rasulullah SAW. Maka mereka bertanya kepada Aisyah, "Kaifa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Nabi itu, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadahnya? Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, adapun Nabi qiyamul lail di malam hari, di siang hari dia berpuasa. Dia berpuasa. Pada saat itulah mereka mengambil kesimpulan bahwa aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu Nabi salat lail, puasa di siang hari, di malam hari mereka Nabi SAW beribadah kepada Allah. Kita ini bukan Nabi, kita ini bukan Nabi. Maka hendaknya kita lebih banyak lagi beribadah kepada mereka daripada Nabi SAW. Daripada Nabi SAW. Kita ini hendaknya lebih banyak berpuasa daripada Nabi SAW, karena kita bukan Nabi. Nabi saja berpuasa padahal dia Nabi, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang punya perlakuan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita bukan Nabi, maka hendaknya kita lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun pulang. Pada saat itu, sebelum mereka pulang, mereka pun mengatakan, "Amma ana," dia sudah kabarkan kepada teman-temannya di hadapan Aisyah radhiyallahu taala anha, "Saya tidak mau tidur semalam suntuk. Saya mau beribadah. Sebagian lain tidak, saya tidak mau berbuka di siang hari. Saya mau berpuasa saja." Sebagian yang lain mengatakan, "Tidak, saya tidak mau dekatin lagi istri saya. Saya tidak mau. Saya mau berfokus beribadah kepada Allah." Lalu kemudian mereka pun pulang di rumah masing-masing. Maka tatkala datang Nabi SAW, Aisyah pun mengabarkannya, tadi ada di antara kaum muslimin datang kepada di sini untuk bertanya. Lalu saya pun mengabarkannya. Kemudian mereka pun mengatakan begini bla 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 bla. Maka Rasulullah SAW pun pergi menemui mereka. Kemudian mereka pun Nabi SAW tatkala menemui mereka mengatakan, "Ama ini atqakum lillah wa akhsyakum lillah." Nah, adapun saya ini adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, dan saya adalah orang yang paling takut kepada kalian. Saya ini adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, adapun saya berbuka, saya pun berpuasa. Saya pun bangun malam, saya juga tidur. Saya pun beribadah, saya pun dekat dengan istri saya, berhubungan dengan istri saya. Dipahami? Perhatikan tadi perihal orang tersebut, dia adalah orang yang sudah berazam untuk melakukan ibadah. Saya tadi sebutkan bahwa antara orang yang bermaksiat dengan orang yang taat kepada Allah senantiasa beribadah, dua-duanya butuh dengan nasihat. Maka tidak ada suatu keadaan dalam kehidupan kita, dalam keadaan di mana mungkin kita semangat, di mana mungkin kita lagi futur, lagi down, kecuali kita butuh dengan nasihat. Butuh dengan nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ad-dinu an-nasihah." Agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Berarti orang yang tidak menjadikan pada dirinya, untuk dirinya sebuah nasihat pada seluruh keadaannya, maka itu menunjukkan bahwa agamanya kurang. Kadar jauhnya seseorang dari nasihat, maka itu adalah kadar agama seseorang. Seberapa banyak, seberapa sering, seberapa paham kita tentang nasihat,
maka itu menunjukkan itulah agama kita. Itulah tingkat derajat pemahaman kita di hadapan Allah. Itulah tingkat derajat kedekatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, sejauh mana kita dari nasihat, sejauh mana kita tidak memahami nasihat, sejauh mana kita tidak senang dengan nasihat, maka demikianlah jauhnya kita antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dinu an-nasiha. Ad-dinu an-nasiha. Qulna liman ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, untuk siapa Rasulullah? Lillah. Di dalam nasihat kita diarahkan untuk dekat kepada Allah. Di dalam nasihat kita diarahkan untuk dekat kepada Allah dengan melalui ibadah. Di dalam nasihat kita diarahkan untuk senantiasa mengetahui apa keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri kita. Nah, dipahami? Nah, di dalam qulna liman ya Rasulullah? Lillah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat yang tidak mengarahkan seseorang kepada Allah, maka itu adalah bukan nasihat. Nasihat yang tidak mengarahkan seseorang untuk mengarah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk dekat dengan Allah, memahami keinginan Allah, memahami apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu, memahami akan bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bukan nasihat namanya. Ad-dinun nasihat. Qulna liman ya Rasulullah? Lillah wa li kitabihi, dan untuk kitabnya. Nasihat itu dikatakan sebuah nasihat apabila kalimat-kalimat terus mengarahkan kita untuk memahami Al-Quran. Nasihat itu apabila kita diarahkan untuk mengamalkan Al-Quran. Nasihat itu bagaimana kita menjadikan Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Dipahami? Nasihat itu manakala kita mengarahkan diri kita atau kita terarah dengan kalimat-kalimat tersebut, apabila kita mengarahkan diri kita, mengarahkan anak kita, keluarga kita, orang tua kita terhadap Al-Quran, bagaimana mereka mengaitkan, menggantungkan hatinya, menggantungkan pikirannya, bagaimana mereka memahami Al-Quran. Karena keberkahan hidup, makna kehidupan seseorang manakala mereka berquran. Tidak akan kita dapatin makna kehidupan seseorang tatkala mereka jauh dari Al-Quran. Artinya apa? Tidak ada hidup kita tidak akan bermakna kalau kita tidak berquran. Berquran itu apa dia? Berquran memahaminya, berquran dalam membacanya, berquran untuk dalam mengamalkannya, berquran dalam mendakwakannya, berquran dalam akhlaknya. Semuanya makanya Rasulullah SAW tatkala di Aisyah radhiyallahu taala anha, kaifa kana khuluqun Nabi SAW? Kana khuluquhul Quran. Bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akhlaknya itu adalah Al-Quran. Seluruh tingkah lakunya, gerak-geriknya, bangun dan tidurnya, duduk dan berdirinya, berbicara dan diamnya sesuai dengan Al-Quran. Sesuai dengan Al-Quran. Pada saat itulah tatkala seseorang telah berquran, maka hidupnya akan bermakna di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Nah, dan seterusnya hadisnya, qulna liman ya Rasulullah? Lillah wa li kitabihi wa li rasulihi. Dan kepada rasulnya, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadikannya betul-betul sebagai posisi sebagai seorang rasul. Diikutin kata-katanya, dipahami akan maknanya, dicontohi dalam ibadah, akhlak dan keyakinannya. Itulah lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wali ammatil muslimina wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Dan apa? Dan untuk para imam, para pemimpin, pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan secara keseluruhan. Nah, fazakir, nasihatilah mereka. Dalam menasihati orang, innama anta muzakkir,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, nasihati mereka. Tadi kita sebutkan siapa dia? Orang-orang kafir dan orang-orang mukmin. Orang yang senantiasa bermaksiat atau orang yang senantiasa melakukan ketaatan. Dua-duanya butuh dengan nasihat. Tetapi ingat, innama anta muzakkir. Ingat, kamu hanyalah atau kamu sekedar pemberi nasihat. Sampaikan saja nasihat. Sampaikan. Tidak butuh dengan apa? Tidak butuh memikirkan bagaimana kalau mereka tidak terima terus bagaimana. Kalau mereka tidak terima saya harus benci. Enggak, nasihati saja dengan bijaksana. Nasihati saja dengan bijaksana. Setelah kita menasihatinya, maka kita yang mengevaluasi diri kita, bukan mengevaluasi orang lain. Jangan evaluasi orang tersebut, tapi evaluasi diri sendiri. Kenapa bisa tidak diterima? Kenapa bisa mereka jauh dari nasihat? Kenapa mereka justru kita yang mengajak, justru mereka yang jauh? Kita yang butuh cara. Kita yang butuh cara. Maka tidak sepantasnya seseorang mengatakan bahwa di sana bagus-bagus masyarakatnya menerima apa? Menerima dakwah. Tetapi terus kemudian berarti ada di sana masyarakat yang tidak bagus-bagus. Kenapa? Karena menolak masyarakat, menolak dakwah. Bukan menolak masyarakatnya yang bagus-bagus atau jelek-jelek. Tetapi kitanya yang belum punya cara dan metode. Kitanya yang belum punya cara dan metode yang cocok dengannya mereka bisa menerima dakwah kita. Dakwah kita. Kita ini disuruh untuk apa? Untuk mendakwahi. Yang kemudian kata Umar, kalau tidak salah ya, hadis Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Evaluasi dirimu sebelum kalian dievaluasi. Kita diperintahkan untuk mengevaluasi diri, bukan untuk mengevaluasi orang lain dalam hal dakwah. Fadzakir innama anta muzakkir. Sesungguhnya engkau adalah sekedar pemberi peringatan, pemberi nasihat. Innama anta muzakkir. Lasta alaihim bimusaytir. Bacaannya, qiraahnya bimusaytir dengan bimusaytir dengan bimuzaitir, dengan bacaannya bimusaytir. 3 bacaan yang saya tahu. Sebagaimana bimusaytir dengan bimusaytir dengan bimuzaitir dengan bimusaytir. Toknya 4 4. Lasta alaihim bimusaytir. Karena engkau bukan terhadap mereka bukan sebagai orang yang apa? Musaytir. Apa dia musaytir? Penyetir. Tidak boleh menyetir mereka. Kita hanya disuruh sampaikan ke sini, ke kiri. Di sini yang bagus jalannya. Tatkala mereka tidak mau, biarkan saja. Nanti kena batu-batu baru mungkin kembali. Oh, tidak bagus jalannya di sini yang halus, sudah diaspal. Dipahami? Kalimatnya setir. Setir. Lasta alaihim bimusaytir, dan ini sudah menjadi bahasa Indonesia, yaitu setir. Arahkan saja orang. Tapi jangan mengarahkan orang dengan cara paksa sebagaimana mobil. Jangan menyetir orang kayak mobil, tapi nasihati saja. Kalau tidak mau ke kiri kita yang lompat jadinya. Kita yang celaka. Kita yang celaka. Lasta alaihim bimusaytir. Di antara ciri ahlus sunnah wal jamaah, kata Syekh Albani Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, ciri ahlus sunnah wal jamaah adalah tidak pernah memaksakan pandangannya, pendapatnya tidak pernah memaksakan orang lain dalam pandangannya. Tidak pernah mengajak orang lain, kamu harus pilih pendapat saya karena ini yang benar,
Karena ini yang saya pahami, tidak. Tetapi intinya bahwa kita mengajak orang adalah dalam rangka bagaimana mereka berquran dan bersunnah. Berquran dan bersunnah. Menjadikan hidupnya senantiasa haus tatkala mereka jauh dari Al-Quran. Menjadikan diri mereka senantiasa gelisah tatkala mereka tidak lagi berquran. Itu tujuan kita. Adapun mereka tidak mau mengambil pandangan kita, namun tetap saja mereka senantiasa berquran, namun pandangan kita tidak mereka pilih, maka itu bukan berarti mereka tidak berquran. Bukan berarti mereka tidak berquran, tapi hanya berselisih dengan kita dalam pandangan syariat itu membolehkannya. Ini dalam masalah akidah. Beda dengan masalah fikih. Ini beda dalam masalah akidah. Akidah harus satu kesatuan, semuanya harus sama, tetapi jangan memaksakan. Tapi di sana butuh waktu. Di sana butuh waktu. Betul bahwa seluruh kaum muslimin dalam akidah harus satu, tapi jangan memaksakan bahwa apa yang kita sampaikan harus dipahami dalam waktu tertentu, dalam waktu yang kita sudah inginkan. Tidak. Tetapi yang namanya pemahaman itu tidak satu kaligus. Lasta alaihim bimusaitir. Wahai Muhammad, engkau hanya pemberi peringatan, engkau hanya sekedar menasihati mereka. Menasihati mereka. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau tidak bisa menyetir mereka, memaksakan mereka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, inna qulubal ibad baina asabi'ir rahman. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Ma allafta baina qulubihim. Seandainya wahai Muhammad, engkau menginfakkan seluruh dunia ini beserta isinya yang berharga dalam rangka melembutkan hati manusia, maka engkau tidak akan sanggup. Menunjukkan bahwa orang yang menerima nasihat, yang nasihatnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, menunjukkan itulah orang yang lembut hatinya. Bagaimanapun lembutnya tutur kata seseorang, kalau dia tidak berquran, tidak bersunnah, maka itu tetap saja hatinya kal hijarati au asyaddu qaswa, bagaikan batu kerasnya. Bagaikan batu kerasnya, atau lebih keras daripada batu. Hati itu tatkala tidak berquran dan tidak menerima nasihat, tidak menerima nasihat. Di antara hal yang menyebabkan seseorang tidak menerima nasihat, seakan-akan dia menganggap bahwa ucapan tersebut, kalau saya tidak menerima nasihat, kalau saya menerima nasihatnya, saya ikut dengan pemikirannya, saya ikut dengan pandangannya, saya ikut dengan ini dan seterusnya, maka ini adalah di antara penghalang untuk menerima nasihat, dan inilah penyebab orang-orang kafir terdahulu di zaman Nabi SAW menolak dakwahnya, karena menganggap apa yang dinasihatkan kepada mereka, bahwa mereka menjadi budak kepada orang yang menasihati. Tidak, tetapi terimalah nasihat itu tatkala itu bersandarkan, berdasarkan daripada Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam menasihati orang, jangan menunduk, menjadikan diri kita, mengangkat derajat diri kita di hadapan orang yang kita nasihati bagaikan seorang qadhi, seorang hakim. Bagaimana seorang hakim? Ucapannya harus diterima, ucapannya pasti, kata-katanya memberi hukuman. Kalau dia bilang kamu yang salah, berarti sebentar masuk penjara. Itu hakim. Kita ini dai, kita ini penceramah,
kita ini apa? Kita ini apa, penasehat, bukan hakim. Dipahami? Kalau suatu kampung, suatu negara, mungkin kita ini berselisih, kamu dengan saya, kamu mazhabnya Syafi'i, saya mazhabnya mazhab yang lain. Kemudian hakimnya Hambali mungkin, atau dia adalah Hanafi atau Maliki, maka pendapat saya, pendapat antum tidak berlaku tatkala hakim itu mengatakan kamu harus begini. Dipahami? Itu hakim. Dia harus diterima ucapannya. Kemudian kalau dalam perkara muamalah kemudian kita yang salah, kalau kita disebut salah berarti masuk penjara, dihukum berarti. Dihukum berarti, dijauhin berarti. Beda dengan seorang dai. Bagaimana dia? Dinasihatin, diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, bersabar. Tidak diterima, bersabar. Tidak perlu mencela, tidak perlu ini dan seterusnya. Innama anta muzakkir. Sesungguhnya engkau hanyalah pemberi nasihat. Nasihat itu tatkala diarahkan bagi orang yang bermaksiat, maka hendaknya apa dia? Sebagai tahzir, peringatan bagi mereka agar bagaimana mereka berhenti dari maksiat yang dilakukan. Nasihat apabila diarahkan kepada orang yang melakukan ketaatan, hendaknya nasihat kita itu berwawasan, berhasanah, bersuasana kabar gembira. Difahami? Karena itulah yang disebut sebagai nasihat yang bijaksana, memberi peringatan, memberi ancaman, mengabarkan kepada mereka bahwa orang yang melakukan maksiat begini nantinya. Maka itu basyiran wa nadhira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai basyiran, pemberi kabar gembira bagi orang yang melakukan ketaatan, pemberi peringatan bagi orang yang melakukan kemaksiatan. Nah, itu adalah nasihat yang bijaksana. Tetapi apabila seseorang hanya menasihati melalui satu sisi saja dari nasihat, yaitu memberi peringatan saja, maka insya Allah nasihat kita akan tidak diterima oleh orang lain. Siap-siap untuk ditolak. Kemudian tatkala kita mengambil sisi yang lain juga saja, yaitu senantiasa memberi kabar gembira saja, maka itu juga tidak mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Nah, wa hadza qabla al-amri bil jihad. Qabla al-amri bil jihad. Ayat ini kata beliau, perintah ini untuk memperingati namun tidak memaksa orang lain, ini turun sebelum perintah jihad. Ini turun perintah sebelum perintah jihad. Bagaimana keadaan pada saat itu? Pada saat itu kaum muslimin ditindas. Ditindas. Dizolimi. Namun kemudian fazakir, nasihatin saja, tidak usah membalas, tidak usah membalas. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah lebih lama daripada dakwahnya di Madinah. Dakwahnya di Madinah lebih lama. Lebih lama, apa maksudnya lebih lama? Berarti dakwah itu butuh proses. Itu maknanya. Tidak boleh terburu-buru bagaimana orang ini menerima nasihat, bagaimana orang ini bisa sadar. Tapi yakini saja kalau mereka adalah kaum muslimin, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah yang butuh arahan yang lebih baik. Khalas. Nah, sebagaimana dalam antum perhatikan, sebagaimana orang yang mengambil suatu mazhab, pelajari secara khusus mazhab Hambali misalnya, mazhab Hanafi misalnya, Syafi'i misalnya, mereka tidak dikatakan sebagai orang yang menyelisihi mazhab tatkala 1, 2, 3 perkara menyelisihi mazhabnya. Fahim tu mazhab?
maka demikian juga dalam Islam. Mereka mungkin menyelisihi, ada bid'ahnya dia lakukan, tapi apakah dengan satu bid'ah yang mereka lakukan sehingga mereka dikatakan bukan ahlus sunnah? Kalla, kalla wala. Nah, tidak. Nah, dipahami? Main hasih. Fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar. Illa man tawalla wa kafar, kecuali walakin man tawalla wa kafar. Illa di sini maknanya dia sebutkan di sini man tawalla wa kafar, siapa yang berpaling dari nasihat, dari keimanan, dari keimanan, karena tujuan nasihat adalah keimanan, itu maksudnya. Tujuan nasihat itu adalah keimanan. Beliau menyebutkan di sini apa? Keimanan sebagai ujung daripada tujuan daripada nasihat itu. Keimanan, apa tujuan nasihat? Supaya orang-orang beriman dengan baik, supaya orang-orang beriman dengan melakukan ketaatan, supaya keimanan mereka berbobot di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bobot keimanan tidak sekedar dalam hati, tetapi bobot keimanan terbias dengan perbuatan. Faham tak? Nah, illa man tawalla, walakin, akan tetapi wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawalla wa kafar. Kalau ada yang berpaling wa kafar dan kufur kepada Al-Qur'an, berpaling dari keimanan dan kufur terhadap Al-Qur'an, fayu'azzibuhullahu al-'adzabal akbar. Fayu'azzibuhullahu al-'adzabal akbar, maka mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang besar. Perhatikan kalimat ini, fayu'azzib wala illa man tawalla. Kalau ada orang yang berpaling dari nasihatmu, illa man tawalla wa kafar. Siapa yang beri hukuman? Bukan seorang dai, tetapi Allah saja yang beri nanti hukuman. Biarkan nanti Allah yang beri hukuman. Bukan kita yang tasir kamu itu kafir, bukan seterusnya. Kamu itu bukan ahlus sunnah. Tidak usah beri hukuman kepada orang yang menolak dakwah. Nanti Allah yang maha adil. Siapa yang berhak untuk memperoleh ancaman yang akan diadili oleh Allah? Entah kita yang tidak bijaksana, atau dia yang memang tidak keras kepala. Dipahami? Nah, illa man tawalla wa kafar fayu'azzibuhullah. Nanti Allah yang akan menyiksanya. Kalau memang dia sudah pahami, dia sudah bijaksana, kita sudah lakukan dalam berdakwah, sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, sesuai dengan prosedur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan campur tangan di sana. Illa man tawalla. Para ulama menyebutkan illa di sini adalah istisnaun mufarrag. Apa itu? Ghair muttasil. Ini adalah istisna, pengecualian yang tidak apa? Tidak ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya. Yang tidak ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya. Apa maknanya? Sebagian ulama mengatakan dia adalah istisnaun muttasil, istisna yang bersambung, yang ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya. Kalau disebutkan mufarrag, mufarrag, apa mufarrag? Tidak bersambung dengan tidak ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya, maka itu tadi yang saya sebutkan. Nasihati saja mereka. Illa man tawalla wa kafar, kecuali yang lain jangan nasihatin. Kecuali yang lain jangan nasihatin. Kemudian kalimat ketika kita katakan bahwa ini adalah istisna muttasil, nasihati saja semua orang, semua orang. Nah, kecuali yang kamu tidak ada lagi harapan sama orang tersebut bahwa mereka tidak mungkin dia beriman.
saking kerasnya hatinya menurut antum dalam perasaan antum, dalam apa yang kamu lihat dari kelakuannya. Ayo, enggak usah nasihati. Illa man inqata'a tama'uka anil imani. Ya, kecuali nasihati saja, nasihati saja. Kecuali orang yang kamu tidak ada lagi harapan baginya untuk beriman, enggak usah nasihati. Enggak usah nasihati. Berarti kebalikannya tadi, bahwa apa dia? Kalau dikatakan istisnaun mufarrag, berarti nasihatin saja. Yang kira-kira yang peluangnya untuk menerima nasihat dengan orang yang kayaknya tidak akan menerima nasihat, nasihati saja. Dipahami? Kalau dikatakan apa tadi? Istisnaun muttasilun, berarti kalau yang kamu nasihatin, orang yang mau nasihati itu, lihat dia. Kalau orangnya kayaknya mau menerima, ada peluang, ada celah untuk bisa menerima nasihat, nasihati. Kalau tidak, enggak usah nasihatin. Kalau tidak, enggak usah nasihatin. Itu bedanya. Fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Kecuali yang berpaling dari keimanan dan berpaling dari Al-Quran, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau meyakini akan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau meyakini akan adanya ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang melakukan maksiat, tidak mau meyakini akan adanya janji Allah terhadap orang yang melakukan ketaatan. Tidak mau meyakininya, biarkan saja. Atau mereka justru jauh dari Al-Quran, tidak mau berquran. Tidak mau, dianya tidak mau berquran. Kemudian tidak mau diarahkan orang lain berquran, tidak mau diarahkan anak-anaknya untuk berquran, tidak mau diarahkan tetangganya untuk berquran. Jauhi saja mereka. Illa man tawalla wa kafar. Kecuali yang orang yang berpaling dari Al-Quran dan berpaling dari keimanan dan kufur kepada Al-Quran, fayu'azzibuhullahu al-azab al-akbar. Allah nanti yang akan mengazab mereka dengan siksaan yang besar. Kenapa siksaan yang besar? Kenapa besar disebutkan? Padahal namanya siksaan itu bagaimanapun kecilnya sudah besar. Tapi kenapa Allah sifatin dengan besar? Karena terkadang orang yang kafir merasakan kelaparan di dunia. Terkadang orang yang kafir tidak mau beriman kepada Allah merasakan kefakiran di dunia, merasakan kegundahan dalam hati mereka. Itu baru muqaddimah tatkala mereka kafir sebelum akhirat. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang kafir siksaannya dua, di dunia sebelum akhirat. Di dunia sebelum akhirat. Maka sangat cocok disifati siksaan tersebut sebagai akbar, bahwa siksaan yang besar. Kenapa? Mukaddimahnya saja dibuat lapar, mukaddimahnya saja dibuat miskin, mukaddimahnya saja dibuat sengsara, di mukaddimahnya saja dibuat tidak bahagia di dunia. Sebelum di akhirat pasti mereka akan masuk neraka. Beda dengan orang beriman. Orang beriman bagaimanapun kayanya di dunia, maka itu baru mukaddimah untuk mendapatkan kenikmatan yang lebih besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipahami? Kesulitan yang dihadapi oleh orang beriman di dunia ini itu bukan siksaan, tapi dia adalah cobaan. Cobaan itu tatkala hari-hari ini 1 bulan penuh kita belajar terus dan seterusnya. Ada di penghujung bulan, di penghujung semester, ternyata ada ulangan, tidak boleh lihat buku. Dipahami? Itu namanya apa? Cobaan. Bedakan dengan apa? Bedakan dengan musibah. Bedakan dengan musibah. Musibah itu kita di atas kemaksiatan, ternyata sebentar naik motor langsung jatuh. Itu musibah namanya. Orang yang jatuh jatuh di motornya, contoh, orang yang jatuh di motornya sebelumnya memang dia taat, itu namanya cobaan.
Nah, itu namanya cobaan. Dia taat, rajin salat sunnah, rajin puasa, rajin bersedekah, tiba-tiba jatuh, tidak bisa goyang tangannya atau tidak bisa jalan kaki, nggak pergi sholat, itu dia cobaan. Nggak bisa sholat gara-gara kakinya, berarti itu cobaan. Dia harus berhenti dulu istirahat, untuk mempertahankan dengannya di saat orang tertimpa musibah. Sebenarnya saat itulah dia memompa semangat untuk pergi masjid setelah dia sembuh nantinya. Kalau memang terbangun selama ini ketaatan sebelum dia sakit, terbangun di atas keikhlasan dan kejujuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan adanya penyakit itu justru bahagia saat dia tidak pergi ke masjid. Fayu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar. Beliau sebutkan di sini azabal akhirah. Wal asgaru asabat dunia bil qatl. Allah akan apa? Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang besar di dunia. Dengan apa? Dengan dibunuh. Kenapa dibunuh? Karena diperangi oleh kaum muslimin. Jihad. Diperangi oleh kaum muslimin karena dengan jihad. Kenapa? Apalagi siksaannya dijadikan sebagai budak. Kapan terjadi jihad? Saat Islam sudah kuat, pemimpin yang mengarahkan. Saat Islam sudah kuat dan pemimpin yang mengarahkannya untuk berjihad, maka kita itu adalah jalan pintas untuk masuk surga. Jalan pintas untuk masuk surga adalah jihad fisabilillah. Tapi tadi syaratnya, kalau kuat, kemudian apa? Islamnya sudah kuat, kemudian pemimpin yang mengarahkan. Summa inna ilaina iyabahum. Summa inna ilaina iyabahum. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepadakulah mereka akan kembali setelah kematian. Antara yang menerima nasihat dengan yang menolak nasihat, dua-duanya juga kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi satunya kembali kepada Allah dengan apa? Dengan bekal yang cukup. Satunya kembali dengan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tak memiliki bekal sama sekali, dikarenakan mereka ingkar terhadap keimanan dan kufur terhadap Al-Qur'an. Kufur terhadap Al-Qur'an. Summa inna alaina hisabahum. Kemudian apa? Hanya sayalah, hanya kamilah yang akan menghisab mereka. Yang akan apa? Yang memberikan balasan kepada mereka. Akan memberikan balasan kepada mereka, terhadap orang yang menerima nasihat dan terhadap orang yang menolak keimanan dan Al-Qur'an. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.